Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita sama-sama membaca mempelajari surat Al-Isra yang hari ini masih saya lanjutkan, masih dilanjutkan, yaitu pada ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Ayat ini tadi yang dibaca adalah ayat ke-9 dan ke-10 dari surat Al-Isra. Sebuah ayat yang merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, pernyataan dari Allah Tuhan seluruh manusia ini, walaupun ada manusia yang tidak mau menganggapnya sebagai Tuhan mereka. Walaupun ada manusia yang menganggap ada Tuhan selain Allah, Tuhan mereka sendiri. Allah menyatakan, inna sesungguhnya hadzal Qur'ana, Al-Qur'an ini, kalau bahasa kita begitu. Kalau bahasa Arab, inna sesungguhnya hada ini Al-Qur'ana, Al-Qur'an, sesungguhnya ini Al-Qur'an. Di dalam susunan kalimat bahasa Arab biasa seperti itu. Kalau dalam susunan kalimat bahasa Indonesia, sesungguhnya Al-Qur'an ini wahai Muhammad, yahdi, dia menunjuki, dia memberi petunjuk, lillati, kepada yang, maksudnya kepada jalan yang dia jalan itu aqwam, paling lurus atau paling adil. Wa yubashiru, dan ya, kalau di depan ini ada pernyataan inna hadzal Qur'an gitu ya, yahdi, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki, memberi petunjuk, disambung dengan kata sambung wawu, huruf ataf yang atafnya kepada kalimat di depannya. Wa yubashiru, maksudnya wa inna hadzal Qur'ana yubashiru, begitulah kalau pemahaman kita dalam bahasa kita. Wa yubashiru, dan Al-Qur'an ini selain memberi petunjuk kepada manusia jalan yang paling lurus dan paling adil, dia juga yubashiru, memberi kabar gembira, memberitakan berita gembira kepada al-mu'minina, orang-orang yang beriman.
Siapa mereka? Itu orang-orang yang beriman yang dimaksud oleh Allah, diterangkan di belakangnya. Orang-orang yang beriman alladzina, yang mereka ya'maluna sholihati, mereka selalu beramal yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, berbuat yang soleh-soleh. Apa kabar gembiranya? Anna, bahwasanya lahum, untuk mereka orang-orang beriman yang beramal soleh tadi. Jadi ada catatannya ya, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman titik atau koma, ada lanjutannya. Orang-orang yang beriman yang mereka selalu beramal soleh. Karena iman dan amal soleh nggak bisa dipisahkan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang beramal soleh. Itu dua susunan kalimat yang oleh Allah dalam Al-Quran sering diulang-ulang. Jadi orang-orang yang beriman yang beramal soleh, maksudnya orang yang beriman itu adalah orang yang selalu beramal soleh. Atau amal soleh, perbuatan yang baik, amal kebajikan, itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman dia berbuat baik, itu bukan amal soleh. Halo. Jangan tidur ya, ini masih pagi nih. Aku teriak-teriak. Udah aku kasih kesempatan ngobrol 20 menit ya, jangan ngobrol lagi. Jadi saudara sekalian, dalam Al-Quran itu banyak kalimat yang berbunyi in illal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Seperti dalam surat Al-Asr yang anak-anak kita sudah pada hafal semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu yang saya baca adalah surat Al-Asr ya, anak-anak kecil kita di madrasah ini, dari yang tingkat ula sampai tingkat apa yang paling tinggi namanya? Mulia ya. Iya. Ini guru-gurunya pada kemana nih? Guru-gurunya pada enggak kelihatan batang hidungnya ini. Ini loh. Ini sebuah surat yang bernama surat Al-Asr, yang artinya masa atau waktu. Suratul Asr. Waktu itu penting. Makanya oleh Allah dijadikan salah satu nama dari nama surat-surat Al-Quran. Jangan sampai waktu berlalu tanpa amal soleh kita kerjakan. Jangan sampai. Setiap waktu ada kita kerjakan, kita lakukan sesuatu yang baik, jangan sesuatu yang jahat atau yang buruk. Allah menyatakan dalam surat yang namanya surat Al-Asr, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau saja Al-Quran ini isinya cuma surat Al-Asr ini sudah cukup untuk pedoman hidup manusia. Kata Imam Nawawi begitu, kata Imam Syafi'i begitu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa atau demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu, maksudnya mau menunjukkan bahwa waktu itu penting. Innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya al insana, manusia itu, lafi, sungguh di dalam, khusrin, kerugian. Ya, kata Allah, sesungguhnya manusia semuanya ini, termasuk kita semua di dalamnya ini, dalam kerugian, kata Allah. Semuanya rugi. Walaupun jadi presiden berhasil, anaknya juga jadi presiden akan berhasil atau sudah atau akan berhasil, ya. Tapi tetap rugi mereka semua manusia ini. Tapi ada kecualinya, illa, kecuali alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, manusia yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka yang berbuat, yang beramal soleh, yang berbuat kebajikan,
yang selalu berbuat baik, sudah berbuat baik. Ini dalam bentuk fi'il dalam bentuk fi'il madhi. Dan mereka yang sudah berbuat baik, wa tawasau, dan mereka yang saling berwasiat, saling berpesan satu dengan lainnya, bil haqqi, dengan Al-Qur'an, wa tawasau, dan mereka yang saling berpesan, saling berwasiat, bis sabr, dengan kesabaran. Jadi semua manusia rugi kecuali satu manusia yang beriman, dua manusia yang beramal soleh, tiga manusia yang faham Al-Quran lalu berpesan kepada orang dengan Al-Quran. Yang keempat mereka yang keempat orang yang tidak rugi tadi adalah orang yang selalu berpesan dengan saling berpesan dengan kesabaran. Sabar. Kalau lagi sakit sabar, kalau lagi sedikit duitnya sabar, kalau lagi nggak tercapai apa yang diinginkan sabar, gitu aja sudah. Ya, jadi itu surat Al-Asr. Nah, saudara, nanti ada lagi dalam surat At-Tin. Saya lihatkan lagi nih surat At-Tin, surat yang juga anak-anak kita sudah pada hafal nih. Mudah-mudahan orang tuanya juga pada hafal ini. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin, wazzaitun dan buah zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, ya, karena kedua buah ini ada di daerah Jazirah Arabia, termasuk di Mekah, di Madinah ada. Ya, di daerah Palestina sana, di daerah Syam, di bumi Syam. Wattini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Tursina, ya, bukit tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, demi negeri Mekah yang aman ini. Karena satu-satunya bumi yang tidak pernah dijajah oleh para penjajah itu bumi Mekah. Dulu para penjajah baik dari bangsa Inggris, bangsa Amerika, ya, bangsa Eropa, bangsa Jepang. Bangsa Jepang yang kecil itu pernah menjajah Cina loh. Cina Tiongkok yang gede wilayahnya itu pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, jadi Allah bersumpah demi bumi Palestina dan juga demi bumi Mekah, ya. Lalu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia itu bentuknya paling bagus. Ya. Monyet, ya, walaupun menyerupai manusia bisa jalan dengan dua kaki, yang ada di Pangkalan Bun sana itu namanya apa namanya? Orangutan. Sampean dijajakan sama orangutan masih bagus sampean. Ya, ya. Walaupun wajahnya nggak ganteng, tetap bagus. Jalannya tegak manusia ini. Nah, demikian juga susunan anatominya, itu manusia itu paling sempurna. Ya. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tetapi kemudian kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma, akan tetapi sayangnya manusia yang dibikin oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, ada yang ganteng, ada yang cantik banget, ganteng banget, tetapi kafir. Kemudian apa? Kalau mereka kafir, tsumma kemudian radadnahu, kami pasti mengembalikan dia ke tempat kembali di akhirat sana. Di mana tempat kembalinya? Asfala safilin. Asfala, ke tempat yang paling rendah. Asfalun itu tempat yang paling rendah. Sudah menjadi bahasa Indonesia menjadi aspal. Aspal itu dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia itu. Asfal, asfalun, asfal. Kami kembalikan manusia ke serendah-rendah safilin, yang rendah-rendah. Di neraka itu ada tujuh lokasi, 7 tempat, 7 tingkat. Yang paling ringan siksaannya itu yang paling atas. Makin ke bawah, makin berat. Nah, yang paling berat itu yang lapisan yang ke-7 paling bawah.
yang disebut dasar neraka. Nah, orang-orang manusia atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beramal soleh dalam hidupnya, nanti ketika mati dikembalikan oleh Allah ke sana, ke tempat yang paling rendah, ke dasar neraka. Udah dasar, dan bagian paling bawah dari neraka, dan taruh di dasarnya. Kami akan mengembalikan dia di dasar neraka, illa kecuali manusia semua dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran atau dengan Al-Quran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini bunyinya illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman, wa amilus solihat, dan mereka setelah beramal soleh, telah berbuat kebaikan, kebajikan, falahum, maka untuk mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, beramal soleh, ajrun, ada ganjaran, ghairu mamnun, yang tiada putus-putusnya. Ini dua ayat yang saya kasih baca, saya kasih lihat kepada saudara sekalian untuk menunjukkan bahwa kalimat alladzina amanu wa amilus sholihat itu dalam Al-Quran banyak sekali beriringan. Alladzina amanu wa amilus sholihat, alladzina amanu wa amilus sholihat itu banyak dalam Al-Quran, puluhan itu. Ya. Lalu ada lagi yang menarik ini dalam surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu di surat yang di atasnya ini. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku Allah bersumpah demi negeri yang aman ini, demi negeri ini. Maksudnya demi negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad adalah orang yang halal di negeri ini. Ini tafsirnya macam-macam ya. Engkau orang yang boleh berbuat dengan sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang lain. Yaitu engkau itu orang yang tinggal di Mekah ini. Engkau itu orang yang ya macam-macam tafsirnya ya. Dan engkau itu berada di negeri yang halal ini, wa walidi wa ma walad, wa walidin, dan demi orang tua, demi bapak, wa ma walada, dan apa yang dia lahirkan, demi bapak, demi anak. Tuh. Setelah Allah bersumpah dengan negeri Mekah dan demi bapak dan anak, ini bapak juga penting, anak juga penting. Makanya dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Ya, seorang bapak itu penting. Ya, seorang anak juga penting. Dalam Islam semuanya oleh Allah dinilai sesuatu yang penting. Ya. Lalu Allah bersumpah, setelah bersumpah Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, sungguh-sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia itu, fi kabad, dalam kesulitan. Manusia oleh Allah diciptakan dalam kesulitan. Mulai dari dia lahir sampai dia mati akan selalu mengalami kesulitan. Gak ada yang prei dari kesulitan, bebas dari kesulitan, gak ada. Semuanya akan mengalami kesulitan, walaupun tingkatan kesulitannya berbeda-beda. Ya. Lalu Allah menyatakan, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad, apakah dia manusia itu menyangka allai yaqdiru alaihi, bahwasanya tidak akan ada yang berkuasa terhadap dia, ahadun, satupun. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang menguasai dia? Ada, maksudnya ada yang menguasai manusia. Siapa? Ya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu yang mengatur semua manusia ini, keadaan kita ini. Ya, setelah itu Allah berfirman, yaqulu ahlaktu malal lubada, manusia yang kafir yang mengira bahwa tidak ada yang menguasai dia suatu pun, padahal sebenarnya ada, yaitu Allah. Dia selalu berkata ahlaktu malal lubada, ahlaktu, aku telah menghabiskan malan, harta, lubadan yang banyak. Hartaku banyak dan aku bisa membelanjakan untuk apa saja. Ayah sabu alam yarahu ahad, apakah dia manusia mengira, menyangka, alam, bahwasanya tidak ada, tidak yarahu, melihat dia, ahadun, satupun. Apakah manusia mengira tidak ada yang melihat dia satupun? Ada yang selalu melihat manusia, yaitu Allah.
Allah itu selalu melihat kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan di tengah-tengah kita tidur, kita tidak lepas dari pengawasan Allah. Masya Allah. Saudara bayangkan, Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Ya. Dia melihat semua manusia itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan selama dia bergerak, itu semua dalam pengawasan Allah, dalam pengetahuan Allah. Allah tahu semuanya itu. Mana ada orang bisa mengawasi seperti itu? Orang punya gedung tinggi, punya bangunan megah, pakai CCTV, banyak mata, banyak kameranya. Itu walaupun ada satu pengawas CCTV, dia cuma bisa melihat satu titik aja, nggak bisa 32 titik atau 16 titik kelihatan. Kalau dia semuanya nggak bisa. Itu apa itu? Nah, gitu aja. Kalau Allah itu, waduh, jangan sampai bandingkan dengan CCTV, nggak ada apa-apanya CCTV. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada yang melihat dia satu pun? Alam naja'allahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk dia dua mata, tapi dipakai untuk tidur terus, sampai ngaji juga tidur. Tidak dipakai untuk baca Al-Quran. Wa lisanau wa syafatain. Dan sebuah lidah dan dua bibir. Bukankah kami Allah telah menjadikan untuk manusia punya dua mata, punya satu lidah, dan punya dua bibir. Mestinya itu dipakai untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, tapi dipakai untuk ngobrol sana sini. Ini dia pagi kan pada ngobrol toh. Ya, wa hadainahun najdain. Dan bukankah kami telah menunjuki manusia dua jalan. Sudah aku kasih tahu manusia ada dua jalan. Jalan menuju surga, jalannya mendaki, sulit. Jalan menuju neraka, jalannya turun. Aku pilih yang mana? Pilih yang enak. Ya sudah, silakan pilih yang enak-enak terus. Mau enak-enak terus, nggak mau sholat. Mau enak-enak aja nggak sholat. Mau enak-enak terus nggak ngaji. Ya silakan aja, silakan. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau nanti kamu di akhirat gelundung. Bahasa Jawa itu gelundung. Kalau bahasa Indonesia apa Pak? Menggelinding. Masuk ke dalam neraka. Naudzubillah dari tadi. Falaqata hamal aqobah. Lalu dia tidak menempuh jalan yang sulit, karena manusia tidak mau menempuh jalan yang benar, yaitu jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqobah. Dan tahukah kamu apa itu jalan yang sulit? Jalan yang sulit adalah satu, fakku raqabah, memerdekakan budak. Di zaman dulu memerdekakan budak itu satu amalan yang luar biasa. Mereka dapat budak beli kok. Disuruh oleh Rasulullah, disuruh oleh Islam, bebaskan budak kamu. Biarkan dia hidup sendiri, merdeka. Jangan kamu kekang. Tuh. Satu, memerdekakan budak. Itu jalan sulit, amalan yang berat. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau it'amun, memberi makan fi yaumin, pada suatu hari yang dzi masghabah, mempunyai paceklik. Di hari yang ada pacekliknya, di hari orang kesulitan makan, tapi dia mau memberi makan. Memberi makan di hari yang orang susah makan, itu pahalanya besar. Itu. Yang berikutnya, dia beri makan kepada siapa? Terutama kepada yatiman, anak yatim yang za makrobah, yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan dia. Au miskinan, atau orang miskin yang tidak ada hubungan kerabat dengan dia, tetapi za matrobah, orang miskin yang mempunyai tanah, mempunyai kesulitan hidup. Ya. Nah saudara, setelah Allah menyatakan manusia itu disuruh berbuat yang baik, dan perbuatan yang baik, beramal baik itu memang suatu perbuatan yang berat. Infak, sedekah itu berat itu Pak, kalau nggak biasa. Orang duitnya bisa banyak, tapi disuruh infak belum tentu mau dia. Suruh memberikan hartanya sedekah ke masjid. Dia punya harta triliunan, sedekah berapa? Paling 1 juta. 1 juta orang bilang udah banyak, padahal dia punya di rumah masih 1 triliun. 1 triliun kok cuma ngasih 1 juta. Padahal zakatnya 1 triliun aja berapa itu? 25%-nya, 2,5%-nya 1 triliun berapa Pak jadinya Pak? Hah? Hah? Berapa? 250 juta. Iya kah? 1 triliun loh. 1 triliun. 25. Itu kan 1 miliar. 1 triliun itu 1000 miliar loh. Jadi berapa? 25 miliar. Nah. Hah?
250 juta. Coba dipingkir. Masya Allah, ini matematiknya kurang ini pengajaran ini. Lalu dulu istri saya itu almarhumah istri saya itu, wah, itu jago matematik itu. Masya Allah. Ya pokoknya ngono kayak terserah mau bilang berapa yang. Ya. Padahal orang yang punya kekayaan punya harta kekayaan 1 triliun itu zakatnya itu 2,5% dari 1 triliun. Wis piro ngono hitungan dhewe. Hitung sendiri situ. Itu yang wajib dikeluarkan. Itu belum termasuk infak loh. Infak masih di luar itu. Ya. Jadi memberi makan kepada orang yang miskin, memberi makan kepada anak yatim, memerdekakan budak dan sedekah dan lain-lain, itu amalan yang berat, tapi manusia banyak yang tidak mau menempuh amalan seperti itu. Nah, kalau ada manusia yang menempuh jalan yang sulit, mau mengorbankan hartanya untuk orang yang berkeperluan, ya, bukan hanya untuk berfoya-foya, tapi tidak cukup itu saja. Tidak, manusia tidak cukup hanya berbuat baik saja. Kata Allah, kalau perbuatan yang baik-baik yang disebut di ayat sebelumnya ini tidak dilanjutkan atau tidak diiringi, kata Allah, summa kemudian karena dia adalah minalladzina amanu, tergolong dari golongan orang-orang yang beriman, wa tawasau bis sabri, dan orang-orang yang saling berwasiat dengan kesabaran, wa tawasau bil marhamah, dan saling berwasiat dengan kasih sayang. Jadi kalau manusia hanya berbuat baik saja tapi tidak beriman, itu bukan amal soleh. Dia akan menjadi amal soleh ketika dia beriman. Nabi Muhammad SAW mengatakan begini dalam sebuah hadis yang panjang, ada dalam kitab Sahih Bukhari. Kata Allah, orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah penyembah-penyembah berhala ini, ketika mereka menyembah berhala, mereka itu berdosa besar dan dosanya tidak terampunkan. Walaupun mereka bertobat, tapi kalau tidak benar-benar bertobat kemudian masuk Islam, nggak akan diampuni oleh Allah. Nah, tetapi kata Rasulullah, kalau ada orang jahiliyah, orang musyrik, orang kafir, dia beriman, masuk Islam, maka semua perbuatan jeleknya dia di masa sebelum dia masuk Islam dihapus semuanya. Sedangkan perbuatan dia yang baik-baik, ngasih makan orang, membiayai sekolah orang, membangun rumah sakit gratis untuk dia, membayarin guru-guru honorer yang nggak dapat gaji dari pemerintah dengan gaji yang wajar, ya, dia bangun sekolahan, dia bangun macam-macam perbuatan baik, itu kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam amal soleh dia. Ketika dia belum beriman, bukan amal soleh itu. Makanya di sini nyatakan wa ma adraka ma amal aqabah, dan tahukah kamu apa itu jalan yang sulit. Nah, jalan sulit adalah amal soleh. Kemudian summa kana minal ladina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian dia menjadi dari golongan orang-orang yang beriman dan saling berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan belas kasih, dengan kasih sayang. Jadi berwasiat satu dengan kasih sayang. Kalau ada orang berseru jangan bertengkar, ya. Saling kasih sayang. Sesama muslim itu saling kasih sayang. Sesama orang yang beriman saling kasih sayang. Jangankan sesama orang yang beriman atau sesama muslim, sesama manusia, beda agama, beda imannya, itu oleh Allah disuruh saling berbuat baik kok, kayak apa coba. Dan itu hanya ada dalam ajaran Islam. Ya. Kata Allah, orang yang seperti ini ulaika ashabul maimanah, itulah mereka golongan kanan. Golongan kanan itu ada golongan yang pasti masuk surga. Walladzina kafaru bi ayatina, sedangkan orang-orang yang mereka kafir kepada ayat-ayat kami, kepada Al-Qur'an, hum ashabul masy'amah, mereka itu golongan kiri. Golongan kiri artinya golongan yang kata Allah alaihim, di atas mereka atau atas mereka, wajib bagi mereka narum muqsadah, api yang ditutupi. Api mereka dimasukkan dalam loyang wadah besar kayak gini nih. Besar tapi ininya diameternya mungkin ribuan atau miliaran kilometer. Nah, tapi di bawahnya ini bukan air, Pak, api semuanya, ada 7 tingkat situ. Dimasukkan ke sana atau ditutup, jegrek, dah nggak bisa keluar.
Tutupnya juga dari api ya. Alaihim narum muqsadah. Ini yang terdapat dalam surat Al-Asr, At-Tin dan Al-Balad. Nah, yang ada di surat ini tadi, surat apa namanya? Al-Isra, Allah bilang begini, ya. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, dialah yang menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, yang paling adil. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan dia Al-Qur'an memberi kabar gembira, membawa kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kabar gembiranya adalah lahum, anna lahum, bahwa untuk mereka ajran, ganjaran, ajran kabira, ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar seberapa? Surga besar kenikmatannya. Orang sudah masuk surga, sudah puas sudah dia. Waktu di dunia nggak punya apa-apa, miskin nggak apa-apa dia. Udah lupa dia di saat di dunia miskin, udah lupa. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti di saat di akhirat akan dipetunjukkan oleh Allah, orang dimasukkan sebentar ke dalam surga, plung, terus dikeluarkan lagi. Gimana? Tadi waktu kamu merasakan sana, kamu waktu di dunia dulu hidupmu susah apa senang? Senang ya Allah, padahal hidupnya susah dia. Kenapa? Karena yang dia alami tadi barusan satu kenikmatan yang luar biasa. Sebaliknya juga begitu, ada manusia oleh Allah dicemplungkan ke neraka sebentar, plung gitu. Dia ini orang yang waktu di dunia selalu mengalami kesenangan hidup, nggak pernah susah dia. Mau apa-apa tuh pokoknya harus bisa. Melamar jadi presiden atau wakil presiden harus tamatan SMA, nggak punya ijazah SMA, pakai ijazah, bikin pokoknya. Oh, bisa kok. Misalnya, ini misalnya loh ya. Misalnya, jangan dianggap serius lah. Ini misalnya saja, permisalan ya. Jadi pokoknya harus bisa gitu. Sudah penuh dengan kesenangan, duitnya bertriliun-triliun sudah. Lalu dimasukkan oleh Allah dia ke neraka, plung, itu diambil lagi, ditanya, gimana? Semasa hidup kamu senang terus ya? Enggak ya Allah, aduh panas, aku susah ya Allah. Jawabannya begitu, karena dia rasakan barusan itu neraka, lupa pada kenikmatan dunia. Itu. Makanya dikatakan di ayat berikutnya ini nanti ya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, a'tadna lahum, kami telah menyediakan untuk mereka azaban alima, azab yang pedih. Apa adab yang pedih dan bagaimana Allah bisa menyatakan bahwa Al-Quran adalah jalan yang lurus, dan bagaimana pedihnya orang yang mengingkari Al-Quran atau kafir kepada Al-Quran. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi hari Selasa insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.